Dek, tunggu ya. Sambil nunggu. Ini mic-nya di mana nih? Sini. Nggak bisa diputar ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa berjumpa lagi, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang tak terhingga banyaknya, sehingga kita pun hadir dalam kondisi yang baik, kondisi yang tetap istiqomah insyaallah. Kemudian tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga umat beliau yang setia mengikuti tuntunan beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas sebuah bab yang berkaitan dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok mati? Kada ulun kaisa lagi. Cek. Nah. Coba. Kabelnya. Ini yang bagus. Sisanya rusak. Baik. Kita lanjutkan ya. Ganti. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi pembahasan kita sore hari ini berkaitan dengan bab keempat. Bab keempat dari kitab tauhid yang diberi judul dengan apa? Berdakwah kepada la ilaha illallah. Berdakwah kepada la ilaha illallah. Nah, ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, ya. Di awal pembahasan tentunya kita mungkin penasaran kenapa beliau memberikan judul bab seperti ini.
Judulnya apa tadi? Berdakwah kepada la ilaha illallah. Padahal sebelumnya pembahasan-pembahasan yang telah beliau sampaikan itu lebih berkaitan dengan pribadi. Sekarang kok berkaitan dengan orang lain? Karena yang namanya berdakwah pasti mengajak orang lain. Maka jawabannya yang pertama adalah karena keimanan seseorang tidaklah sempurna tanpa menyerukan kepada kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Berarti diliputi kerugian. Kecuali siapa? Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan wa amilus shalihat, beramal salih. Pertanyaan, Pak. Mohon maaf ya kalau saya sering nanya. Pertanyaannya apa? Apakah amal solih itu bukan bagian dari iman? Jawabannya apa? Bagian dari keimanan, kan gitu. Kenapa disebutkan? Karena ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya bagian tersebut. Jadi seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesuatu yang khusus, padahal itu masih bagian dari sesuatu yang umum disebutkan sebelumnya. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya hal tersebut. Bukan berarti keimanan tidak termasuk di dalamnya amal solih. Dalam arti bukan berarti amal solih itu bukan bagian dari keimanan. Sebagaimana kita tahu, keimanan itu apa? Mengandung 3 unsur. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan juga amalan dengan anggota badan. Kan gitu ya? Terus kenapa Allah sebutkan wa amilus shalihat lagi setelah keimanan? Ini mengingatkan kita tentang bagian yang sangat penting dari keimanan tersebut. Alias orang yang beriman harus menunjukkan keimanannya, menampakkan hasil dari imannya, menampakkan apa yang dia yakini dalam perbuatannya. Makanya beda, Pak. Tingkahnya orang beriman dengan yang tidak beriman itu pasti beda. Kemudian setelah itu disebutkan oleh Allah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan mereka saling mewasiatkan, saling menasihati dalam kebenaran dan perihal kesabaran. Pertanyaan lagi, bukankah kalau kita saling nasihati itu bagian dari amal soleh? Iya, kan demikian. Berarti apa? Setelah Allah sebutkan secara umum, Allah sebutkan lagi bagian yang khusus untuk penekanan. Kemudian apa? Allah sebutkan lagi sesuatu yang lebih khusus lagi dalam bagian keimanan tersebut. Yakni apa? Ngajak sabar, ngajak di atas kebenaran. Berarti apa, Pak? Berarti bagian dari keimanan adalah mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan. Makanya kata para ulama, kenapa beliau memberikan judul seperti ini? Judul apa tadi? Berdakwah kepada la ilaha illallah. Jawabannya karena apa? Karena keimanan kita tidaklah sempurna tanpa mengajak orang lain untuk apa? Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam dalil yang lain
Ya, Islam juga jelas-jelas mengajarkan kepada umatnya, ya, Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki sifat kepedulian kepada orang lain. Ya, Islam mengajarkan kaum muslimin untuk memiliki sifat kepedulian kepada orang lain. Bahkan bukan cuma peduli, ya, diajarkan apa? Menyukai bagi saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita. Iya kan? Demikian. Contoh yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 128. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah itu teladan kita. Dan ternyata Allah mensifati Rasulullah dengan apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, sama spesiesnya manusia. Ya. Tapi apa? Beliau punya sifat yang luar biasa, yang layak untuk dicontoh oleh pengikutnya. Apa itu? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat bagi beliau apa yang membuat kita berat. Ya. Kemudian apa lagi? Harisun 'alaikum. Beliau itu sangat bersemangat untuk bisa memberikan kebaikan pada umat. Beliau orangnya sangat semangat untuk apa? Untuk mengusahakan kebaikan bagi umatnya. Ya. Terus apa hubungannya dengan tauhid? Apa hubungannya dengan la ilaha illallah yang kita dakwahkan? Jawabannya apa jamaah? Maka ya, kita ingat bahwasanya kebaikan yang paling baik adalah mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena itu merupakan pengagungan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sedangkan keburukan yang paling buruk adalah kesyirikan. Karena itu menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mendapati suatu kebaikan yang paling baik, di antara ciri keimanan kita adalah menghendaki atau menginginkan kebaikan bagi orang lain, maka otomatis nggak mungkin kita makan sendiri, ya, nggak mungkin kita setelah mengetahui tauhid yang pada bab-bab sebelumnya telah kita pelajari kemudian tidak kita dakwahkan. Makanya apa tadi? Beliau memberikan judul ini. Nah, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita bahas pula, ya, dan perlu kita ingatkan adalah keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena judul babnya apa tadi? Berdakwah. Ya. Kira-kira kalau misalkan pian ditanya, pian ini sudah layak berdakwah atau belum? Sudah? Belum? Belum. Ya. Sebenarnya, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kewajiban dakwah masing-masing orang itu tergantung kapasitas keilmuannya. Bukan berarti nunggu harus benar-benar alim terlebih dahulu baru ngajak orang lain bertauhid. Ya, baru apa? Berdakwah kepada orang lain kepada kebaikan. Akan tetapi setiap orang diperintahkan oleh Allah berdakwah tapi sesuai batas kemampuannya. Jika pian taunya A, maka jangan lampaui dakwah dari bidang A. Ya, jika taunya B, maka ya jangan sampai berbicara atau apa? Berani berbicara di dalam agama selain apa yang pian ketahui. Ya, demikian. Baik. Makanya sebenarnya setiap orang punya peluang berdakwah. Bahkan mungkin kalau nggak pintar ngomong, dia bisa nyontohkan dakwah dengan akhlaknya, ya, dengan kedermawanannya, kesopanannya, ya,
Dengan apa lagi? Apalagi kira-kira yang biasa pian lakukan di rumah? Perilaku baik. Nggih, misalkan suka bagi-bagi sama tetangga. Ya, kalau ketemu nyapa. Ya, demikian. Mungkin dulunya sebelum apa? Sebelum ngaji cuek sama orang, ya. Mahal benar senyumnya. Harus disawer dulu baru senyum gitu ya. Demikian, ya. Kalau sudah nyunah, ya tunjukkan bahwasanya apa? Meskipun jenggotan, ya, meskipun sensitif kulitnya karena banyak sujud jadi jidatnya belang, tetap saja nggak garang, ya. Tetap apa? Tetap murah senyumnya. Demikian. Baik, ikhwah sekalian, makanya perlu kita ingat ya keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya banyak. Kami hanya menukilkan beberapa saja. Yang pertama, berdakwah kepada Allah. Allah sebut sebagai salah satu di antara amalan yang paling mulia. Ya, atau lebih detailnya ucapan yang paling mulia. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33. Apa firman Allah? Wa man ahsanu qawlan. Adakah orang yang lebih indah, lebih baik ucapannya mimman da'a ilallah, dibandingkan orang yang berdakwah kepada Allah. Nantang Allah nih, ada gak yang lebih baik daripada orang seperti ini ucapannya? Ya. Contoh yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai dakwah, ya, mengajak kepada jalan hidayah. Buktinya apa? Nabi bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Ya, kalaulah misalkan dengan perantara engkau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, itu jauh lebih baik bagimu daripada onta merah Ferrari abang, ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya dakwah kepada Allah itu amalan yang mulia, bahkan ucapan yang paling mulia, sebagaimana dalam surah Fussilat ayat 33 tadi. Yang kedua, ya, di antara yang bisa kita nukilkan adalah apa? Sebab tetapnya kebaikan pada umat Islam. Umat Islam ini umat yang baik atau umat yang buruk, jamaah? Yang baik. Disebut baik kayak apa? Kok bisa? Pian semangat benar tadi bilang baik gitu kan? Ya. Kayak apa buktinya? Buktinya baiknya itu di mana gitu? Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tolak ukur baiknya umat Islam ini dari mana? Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 110. Apa firman Allah? Kuntum khayra ummah. Adalah kalian itu, ya, atau kalian telah menjadi khaira ummah, umat yang terbaik. Cirinya apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan, ngajak orang lain kepada kebaikan, dan kalian melarang dari keburukan. Wa tu'minuna billah. Ya, kalian juga beriman kepada Allah. Itu baru jadi umat terbaik. Jadi kalau umat ini gak dakwah lagi, masing-masing sibuk dengan egonya sendiri, masing-masing sibuk urusannya sendiri, pokoknya yang penting saya tahu benar, saya gak peduli orang lain, udah biarin, mau benar mau salah, apa urusan aneh. Kalau kayak gitu gak jadi umat terbaik lah lagi. Karena ciri umat terbaik ya seperti tadi dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah berfirman apa tadi? Kalian telah menjadi umat terbaik yang bagaimana? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kalian mengajak kepada yang baik dan kalian melarang dari kemungkaran. Kemudian di antara keutamaan dakwah kepada Allah apa, jamaah? Ya, kalau kita ingat bencana, kita pasti ingat bahwasanya dakwah kepada Allah itu jadi tolak bala. Jadi penolak bala.
Kenapa demikian jamaah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan tentang Bani Israel dalam Al-Qur'an, ya. Allah berfirman bahwasanya lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Dahulu telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel jamaah. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Melalui lisannya Nabi Dawud alaihi salam dan juga lisannya Nabi Isa alaihi salam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa? Karena mereka banyak maksiat dan mereka senantiasa melampaui batas. Ya. Terus kata Allah di ayat yang berikutnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Nih sebab balak turun, bencana turun gara-gara apa? Mereka itu enggak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Sedangkan kalau ada dakwah pasti apa? Ada yang mungkar diingkari, kalau ada yang baik ayo sama-sama kita lakukan, kan seperti itu. Sedangkan orang-orang Bani Israel yang kafir itu, yang dilaknat oleh Allah itu kenapa? Kanu la yatanahun. Mereka enggak saling mengingkari, enggak saling melarang dari am munkarin fa'aluh, dari kemungkaran yang telah mereka lakukan. Ya, demikian. Jadi apa? Sudah saling cuek. Ya biarlah, sudah ada maksiat, ya. Sudah dimaklumi. Ya, jangan sampai demikian. Minimal mengingkari itu dengan apa? Dengan hati. Ya, jangan sampai apa? Kita katakan tatkala ada kemungkaran, udah zamannya, sudah biarin aja. Jangan seperti itu. Kita harus tetap punya pengingkaran. Ya, kalau bisa dengan tangan alhamdulillah, bisa dengan lisan alhamdulillah. Ya, kalau misalkan dengan hati udah mentok gak bisa ngapa-ngapain lagi, ya sudah, tetap harus kita ingkari. Gak boleh kita apa? Biarkan begitu saja. Demikian jemaah. Ya. Baik. Jadi apa? Di antara keutamaan dakwah kepada Allah, dakwah itu menjadi penolak balak. Apalagi kalau balaknya sebabnya kesyirikan jemaah. Kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan. Kalau tidak ada yang mengingkari ini, hak Allah yang paling utama dinodai, nggak ada yang mengingkari, Allah murkanya kayak gimana coba? Ya, demikian. Kemudian ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dakwah kepada Allah itu tugasnya seluruh nabi dan rasul. Ya, tugasnya seluruh nabi dan rasul. Bahkan tugas mereka secara detail Allah sebut untuk apa? Untuk mengajarkan tauhid agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat An-Nahl ayat 36 kita tahu ya, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang utusan, an ya'budullah, agar kalian semua menyembah Allah. Ya, demikian. Jadi apa? Dakwah, misalkan pian pun ya berusaha ngajak orang lain kepada kebaikan, mengingkari kemungkaran yang pian bisa ingkari sesuai dengan kapasitas masing-masing, ya pada hakikatnya pian telah menempuh jalan sebagaimana jalannya para nabi. Ya, demikian. Kemudian apa lagi? Ya, di antara yang insyaallah nanti kita singgung juga adalah berkaitan dengan apa? Bahwasanya orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah akan memperoleh kebaikan yang diamalkan hasil dakwahnya. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebuah poin yang sangat penting dan harus kita ingat. Kalau ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngaku bisa lebih mulia dari Nabi, sampai enggak perlu lagi melakukan syariatnya Nabi, maka apa? Maka orang ini mohon maaf sangat-sangat apa? Sangat-sangat keterlaluan. Ya, mohon maaf, sangat-sangat jahil. Kenapa? Kalau dia tahu ini saja, misalkan man da'a ila hudan, ya, atau man dalla ala khair, dalam riwayat yang lain, siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, siapa yang apa? Menunjukkan suatu kebaikan, dia dapat apa? Dapat pahala orang yang mengamalkannya, ya. Yang mengamalkannya dapat pahala, pian juga dapat kiriman. Pertanyaannya, siapa orang yang terus naik jumlah pahalanya di sisi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, umatnya semakin banyak dan semakin solih misalkan umatnya, maka apa?
Rasul semakin banyak mendapatkan kiriman pahala. Makanya jamaah nggak perlu pian menghadiahkan bacaan untuk Rasulullah, nggak perlu lagi. Karena apa? Kalau misalkan pian baca Al-Quran, otomatis pahalanya langsung didapat Rasulullah. Kenapa? Rasulullah yang ngajarkan. Ya, demikian. Kalau misalkan sekarang ada orang ngaku, ulun sudah sampai wali, ya, sehingga lebih mulia sampai nggak perlu syariat Nabi Muhammad SAW lagi. Makin sebuah kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Dia soleh, semakin soleh aja Rasulullah itu makin makin mulia di sisi Allah. Dan Rasulullah SAW yang Allah tahu demikian, sampai akhir hayatnya tetap sholat, tetap menjalankan syariat. Ya, demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian di antara keutamaan dakwah kepada Allah yang lain, ya, kata para ulama, zakat itu sebagaimana boleh diarahkan untuk membekali jihad di jalan Allah dengan perang, ya, karena dakwah merupakan bagian dari jihad. Maka Maka para ulama menyatakan harta zakat boleh dialokasikan untuk kepentingan dakwah. Masya Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Bahkan sebagian ulama menekankan bahwasanya dakwah kepada Allah itu lebih utama, sedangkan dakwah alias jihad, sedangkan jihad dengan pedang, dengan perang itu adalah wasilah untuk penegakkan dakwah saja. Jadi sebenarnya pokok yang harus kita utamakan adalah mengajak berdakwah kepada la ilaha illallah. Makanya di antara adab yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berperang atau hendak melawan orang kafir, mereka ditawarkan dahulu, ya, disampaikan kepada mereka tentang la ilaha illallah supaya mereka masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, maka nggak halal lagi mereka diperangi, hartanya pun nggak halal untuk diambil, ya. Dan kalau mereka melawan, tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk menaklukkannya. Baik. Ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau nanya lagi. Ya. Pertanyaannya apa? Kalau misalkan pian ditanya, dakwah yang kayak apa sih yang pian suka? Ayo, dakwah yang seperti apa yang pian suka? Pian seleranya kajian-kajian kayak gimana? Yang lawak, ya? Enggak lah, Masya Allah, Alhamdulillah, ya? Apa aja, Masya Allah, ya? Ada lagi yang patokannya, Masya Allah, Ustaz, ulun tuh suka dengerin kajian Ustaz Fulan. Kenapa? Adem di hati. Ya, subhanallah, ya. Coba pian kajian di musola yang sempit, kada ada AC-nya, gerah juga, ya, seenak-enaknya tetap aja pengen cepat keluar, ya. Jadi sebenarnya adem dan tidaknya itu patokannya apa gitu kan? Berasa adem dan tidak pun perlu patokan kebenaran gitu kan? Ademnya ini karena hawa nafsunya, ya, karena AC-nya, atau apa lagi nih, ya, karena benar-benar dakwahnya sesuai dengan fitrahnya. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita seperti kebanyakan orang, Masya Allah adem ya kajiannya ya. Asal adem aja, karena damai seakan-akan, karena tiap hari pusing lihat orang orang cekcok terus gitu kan. Kemudian dengar kajian, adem ya, adem, padahal padahal dia bisa jadi sedang tergelincir karena ya syubhat itu Masya Allah tajamnya luar biasa, ya. Sedangkan hati kita itu lemah. Nah, beda lagi kalau hati pian patokannya sesuai dengan fitrah, ya, patokannya dengan agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar selera senang dan tidaknya pian saja, ya. Jadi yang kita cari dari adem dan tidaknya, patokannya adalah sesuai tidak dengan dakwahnya para Rasul, sesuai dia tidak dengan tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat prioritas dia dalam berdakwah tauhidkah yang lainnya? Kalau yang lainnya misalkan, ya, dan ini diantara keistimewaan dakwah salafiyah, ya, dakwah sunnah. Nah, ngajak sebagaimana yang diajak oleh para Rasul, memprioritaskan apa yang diprioritaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan,
13 tahun di kota Mekah. Beliau belum syariat belum banyak Allah turunkan. Ya, beliau benar-benar fokus ngajak kepada tauhid. Ya. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ditanya siapa orang yang paling baik akhlaknya? Rasulullah. Siapa yang paling bijak di antara manusia ini? Rasulullah. Ternyata beliau dakwah 13 tahun mendapatkan pertentangan yang begitu berat sampai akhirnya meninggalkan kampung halamannya. Ya. Jadi patokannya itu bukan apa? Banyak dan tidaknya yang nerima, tapi apa? Sesuai dengan dakwahnya atau sesuai dengan perintah Allah kah atau tidak dakwah tersebut. Karena sebagian orang bilang apa? Ya, cobalah ke Irian atau ke mana gitu kan, yang mayoritasnya non muslim. Ya, dakwah coba Islamkan seperti awal-awal wali-wali dahulu mengislamkan Indonesia. Ya, patokannya mereka jumlah yang banyak. Ya, nggak seperti apa yang didakwahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mementingkan jumlah, tak mementingkan tauhid, ya, niscaya beliau akan apa? Akan lebih mudah dalam mendakwahkan, akan banyak mentolerir kemungkaran-kemungkaran. Yang penting mereka bertauhid, yang penting masuk Islam lah, kan gitu. Kenyataannya apa? Kenyataannya tidak demikian. Rasulullah nggak ridho kecuali orang-orang itu benar-benar paham dan benar-benar tulus dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jemaah. Terus di Madinah gimana? Syariat banyak Allah turunkan, tapi ternyata Rasulullah sampai menjelang akhir hayat beliau apa? Beliau tetap mengingatkan tentang tauhid. Di antara buktinya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah itu menimpa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Nah, baik, ikhwah sekalian, ya. Kemudian di antara keistimewaan dakwah salafiyah, dakwah sunnah, mendidik umat, ya, benar-benar berusaha mengajarkan kepada umat. Nah, berlandaskan ilmu. Dan ini sebagaimana dalil yang akan kita bahas. Ini kita belum masuk ke dalil pertama loh ya. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas secara singkat ya. Kalau misalkan pian merasa kelamaan ya sudah, ulun sudah bikin poin-poinnya jadi 2 lembar aja. Ya, kalau pian baca syarahnya panjang. Ini ringkasan dari 2 kitab ini, alhamdulillah. Ya, 2 kitab ya, jadi 1 bab dari 2 kitab gitu kan. Cuman jadi 2 lembar. Cuman kalau dijelaskan kajian ini jadi panjang juga kan. Baik. Ikhwan sekalian azani wa azakumullah. Ya, jadi dakwah salafiyah ini mendidik umat beragama berlandaskan ilmu. Ya, enggak asal ikut-ikutan. Apalagi sekarang alhamdulillah kaum muslimin sudah mulai kritis. Ya, sudah mulai banyak yang menerima apa? Pendidikan. Sehingga apa? Oh, pengennya serba ilmiah, buktinya apa, landasannya apa, kan gitu. Enggak asal-asal apa yang mereka dengar dari orang. Ya, meskipun masih banyak yang demikian, ya. Kemudian, ya, dakwah salafiyah ini berusaha di atas kemurnian dan memperjuangkan kemurnian Islam. Ingat, yang berdakwah juga berusaha, ya. Berarti apa? Ingat jamaah, di dalam masalah dakwah nggak dipersyaratkan aneh harus suci dulu baru boleh berdakwah. Nggak seperti itu, ya. Nggak seperti itu. Jadi apa yang bisa kita berikan dari kebaikan ya kita berikan. Kemungkaran yang bisa kita ingkari kita ingkari. Meskipun mungkin naudzubillah, ya, ada kemungkaran yang tatkala kita sendirian masih apa? Masih kita lakukan, ya. Bukan berarti boleh. Jazakumullah. Ya. Kemudian di antara keistimewaan dakwah kita ya adalah apa? Mengajak kaum muslimin menyikapi tokoh-tokoh agama ini dengan semestinya. Ya. Enggak ngajak fanatik kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda sama sebagian kelompok. Pokoknya kalau ada tokohnya, oh ini dikultuskan, pian harus gini. Ya, seakan-akan apa? Seorang manusia itu bisa suci dari kesalahan. Kalau misalkan pendapatnya dikritisi, oh pian nggak menghormati ulama. Bukan nggak menghormati, kita justru apa? Mendudukkan mereka sebagaimana jalan yang mereka tempuh. Demikian, mereka berusaha, ya. Kemudian mereka sudah menyimpulkan suatu hukum, misalkan,
yang ulama yang lain juga melakukan hal yang sama. Ya, kita berhak untuk apa? Menelaah apa yang mereka usahakan. Ya, mereka aja masih bilang dirinya berusaha. Bahkan para ulama menyebutnya apa? Mujtahid, kan gitu. Ya, namanya apa? Mujtahid. Berarti apa? Badlu al-juhd. Ya, berusaha mengerahkan daya dan upaya, bukan apa? Memastikan kebenaran. Ya, bukan memastikan kebenaran berdasarkan dirinya sendiri. Kalau kebenaran mutlak yang bersumber dari dirinya sendiri, Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah berdasarkan wahyu apa yang beliau sampaikan. Nah, jadi para ulama itu berusaha menyimpulkan apa yang paling benar dari penelaahan mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi apa? Dakwah kita ini mengajak menyikapi tokoh dan ulama sebagaimana mestinya. Ya, demikian, nggak ekstrim. Makanya nanti insya Allah antum akan dapati bab-bab setelahnya, di antara sebab hancurnya atau apa kebinasaan umat-umat sebelum kita adalah apa? Karena apa? Sikap ekstrim, berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh. Nah, baik, kita masuk ke dalil pertama. Dalil pertama Allah sebutkan di dalam surat, atau Syekh menyebutkan firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 108. Ini tentang dakwah ya, pembahasan kita tentang dakwah. Allah berfirman apa? Qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Rasulnya untuk mengatakan kayak gini jamaah. Berarti ini penting ini. Rasulullah disuruh menyampaikan untuk mengingatkan kepada umat. Katakan, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ya, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam riwayat lain kita tahu jalannya Rasul itu satu garis lurus. Ya, enggak nyimpang-nyimpang kemana mana, jelas. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Taraktukum 'alal wadihah. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang jelas. Taraktukum 'ala mithli al-bayda. Aku tinggalkan kalian dalam lembaran atau dalam kondisi semisal lembaran yang putih bersih. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Islam. Sudah jernih, Pak. Terang mestinya. Cuman kita ini yang kurang ilmunya. Makanya apa? Makanya masih samar-samar gitu ya. Demikian. Makanya kita ngajak belajar. Ya, ngajak belajar. Baik. Ya sekalian azani wa azakumullah. Tadi apa? Sabili, jalanku. Ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah, bukan nyeru kepada diri sendiri, bukan nyeru kepada yayasan, bukan nyeru kepada ormas, bukan nyeru kepada partai. Ya, nggak ada unsur politik, nggak ada. Ya, tapi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah kepada Allah, menyeru kepada Allah. Ya, naudzubillah, sekarang banyak orang-orang yang menunggangi agama untuk unsur ekonomi. Unsur apa? Unsur uang, kata antum. Demikian. Wal a'yadu billah, ya. Kita minta tolong kepada Allah supaya kita bisa ikhlas, ya. Nah, karena ya antum tahu sendiri, Masya Allah, kalau antum dibilang Pak Fulan itu soleh, Pak Fulan itu alim orangnya, seneng gak Pak? Seneng ya? Seneng ya? Padahal Allah tahu, pian juga tahu pian itu hasilnya kayak mana itu. Ya, demikian jamaah, itu fitnah di antara ujian berdakwah itu apa? Dipuji orang. Ya, selain juga ada penentangan. Dipuji orang karena apa? Oh, kelihatannya baik. Dakwahnya dengan mencontohkan jamaahnya rajin, Masya Allah, dipuji-puji, dihormati orang karena solehnya. Itu ujian jamaah. Ujian tetap enggak pian seperti Rasul. Ad'u ilallah, tetap berdakwah kepada Allah. Ala basirah, perhatikan, di atas basirah, di atas ilmu, Pak. Jadi pian beramal, nyontohkan ini, nyontohkan itu. Akhlak yang baik kayak gini loh, Nak. Kenapa? Karena Rasulullah demikian. Karena apa? Agama Islam juga mengajarkan demikian, ya. Atau memang akhlak yang mulia ini enggak bertentangan dengan dalil syar'i, karena mungkin diambil dari adat kebiasaan misalkan. Ya. Demikian. Baik. Ikhwas sekalian azani wa azakumullah, ya. Ana wa manittabi'ani, aku serta orang-orang yang mengikutiku. Ini petunjuk bahwasanya orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas jalannya Rasul. Ya, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Di akhirnya lagi beliau menekankan, aku bukan orang musyrik.
Aku bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Faedah pertama, ya, di antara yang bisa kita simpulkan dari ayat tadi apa? Metode dakwah Nabi adalah memprioritaskan tauhid dan menyampaikan hal itu pada umat. Ya, memprioritaskan tauhid dan menyampaikannya kepada umat. Dan ini jelas Allah pun nyuruh Nabi untuk menyampaikan bahwasanya dakwahku dakwah kepada Allah wahai umat, bukan dakwah kepada yang lain. Yang kedua, ya, hukumnya fardu ain bagi yang berilmu, ya, untuk berdakwah sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Fardu ain, Pak. Fardu ain berarti apa? Wajib bagi setiap orang. Ya, demikian. Jadi kalau pian tahu kebenaran, ya, maka apa? Pian wajib menyampaikan minimal kepada orang-orang yang pian mampu untuk pian sampaikan kepadanya. Makanya tadi apa? Ditekankan sesuai dengan kemampuan dan juga kapasitas masing-masing. Jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Misalkan enggak cukup ilmunya, dipaksakan untuk apa? Untuk membicarakan sesuatu yang tidak kita tahu. Ya, misalkan apa? Ranahnya lebih luas. Kita berani apa? Unjuk gigi. Kita berani masukin, ya. Demikian, ya. Misalkan apa? Masih belajar tentang dasar-dasar agama seperti kita, sudah masuk ke ranah perdebatan. Waduh, pusing sendiri nanti pian. Ya. Apalagi belum tahu apa? Masalah-masalah yang lebih rinci tentang dalil, tentang sahih dan dhaif dan seterusnya. Waduh, bahaya nanti. Demikian. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, ya. Di dalam ayat tadi ada penegasan, ya, bahwasanya apa? Mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan cuma dalam metode beribadah saja, ya. Kan Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum," kan gitu. Ambillah manasik kalian dariku. Ini saat manasik haji. Dan umum kata para ulama, berarti ibadah-ibadah yang lain juga harus diambil metodenya, ritualnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mencontoh Nabi bukan dalam metode ibadah saja sebagaimana dalil tadi. Ternyata apa? Ternyata dakwah juga demikian. Dakwah juga demikian. Ini ditunjukkan dari mana? Ya tadi Rasulullah disuruh nyampaikan supaya umatnya juga demikian. Nah, baik. Dan kata Syekh Muhammad bin Salih, makna dari jalanku adalah apa? Jalanku atau metodeku dalam beribadah dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Ngebut ya, enggak apa-apa ya. InsyaAllah tetap bisa dicerna nggih. Apa terlalu cepat? Nggak. Bisa nggih insyaallah. Nggih. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tadi berfirman bahwasanya Rasulullah itu ad'u ilallah, aku mengajak, aku menyeru kepada Allah. Ini menunjukkan apa jamaah? Dai itu ada yang sama seperti Nabi berdakwahnya kepada Allah, ada dai tapi ngajaknya kepada selain Allah. Ya, ini kesimpulan yang sangat sederhana. Ya, ada dai yang ngajak kepada Allah, ada yang dai ngajak kepada kepentingan pribadinya, ormasnya, partainya, apalagi dan lain sebagainya. Baik, ikhwah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan, ya. Dan di antara poin terpenting yang jelas Rasulullah contohkan tadi adalah apa? Tentang urgensi keikhlasan. Urgensi keikhlasan, pentingnya keikhlasan, sampai Rasul saja disuruh mengikrarkan demikian. Dakwahku hanya apa? Kepada Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebuah hal yang perlu kita tekankan, ya. Benar dan tidaknya apa yang diserukan itu enggak jamin keikhlasan. Makanya pian
kita semua kalau mau berdakwah kepada Allah, misalkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan kita, jangan lupa meskipun itu benar, tetap aja harus ikhlas. Ya, benar dan salahnya apa yang kita serukan itu apa? Tidak menjamin keikhlasan. Makanya apa? Tatkala kita hendak ngajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran, tata dulu niatnya. Ya, makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau belajar fikih sebelum apa? Ibadah ada syaratnya. Di antara yang selalu disebutkan para ulama apa? Niat. Ya, niat. Demikian, apalagi ibadah seagung dakwah. Baik. Kemudian cita-citanya dai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Agar manusia itu benar-benar alamatnya sampai tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak salah jalan. Ya, makanya apa? Sekali lagi tadi penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad'u ilallah. Yang aku serukan adalah dakwah kepada Allah. Dakwah kepada Allah. Bagi Anda yang ingin sampai kepada Allah sebagai hamba Allah, maka apa? Ayo kita sama-sama jalan ya sesuai dengan dakwahnya Nabi kepada Allah. Nah, jadi cita-cita kita semua ya adalah apa? Sebagaimana yang dicita-citakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berharap manusia ini benar-benar sampai kepada Allah. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, meskipun ya yang dakwah atau orang lain itu dapat hidayahnya lewat orang yang berbeda, nggak lewat kita tetap senang. Ya, nggak ada yang namanya apa hasad, ya, iri dengki gara-gara ada dakwah, ada dai lain selain kita. Misalkan pian dakwah di Pelihari, kemudian datang ustadz baru, ya, ustadz barunya ini masya Allah, alhamdulillah, melalui beliau ternyata apa? Ternyata banyak hamba-hamba Allah yang dapat hidayah. Maka pian jangan sakit hati. Kenapa? Karena apa yang pian lakukan tujuannya hakikatnya sama dengan tujuan yang telah diperoleh melalui perantara ustadz baru tersebut misalkan, ya. Karena apa tadi? Cita-cita kita sama. Tujuan kita itu kepada Allah, meskipun apa? Meskipun gak melalui kita secara pribadi, gak melalui yayasan kita, gak melalui organisasi kita, atau mungkin nggak melalui pondok pesantren yang kita bikin, ya, demikian. Makanya apa? Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau benar-benar kepada Allah, ya, akan bahagia tatkala ada orang lain yang membuat atau memperjuangkan dakwah yang sama sebagaimana yang kita perjuangkan. Senang kalau orang lain dapat hidayah juga, ya. Meskipun boleh bagi kita untuk mengharapkan agar orang lain dapat hidayahnya via kita, ya, lewat kita, sebagaimana tadi fadilah yang telah kita sebutkan. Unta merah, masya Allah, ya, unta merah. Terus apa lagi tadi? Pahala terus mengalir jika dia mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan. Nah, baik, ikhwan sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat tadi juga ditegaskan bahwasanya ala basirah, di atas ilmu, dan ilmu itu mencakup apa saja? Ilmu syar'i dan juga ilmu tentang orang yang dihadapi. Ini bagi dai. Ya. Jadi kalau misalkan pian hendak mendakwahi putra pian, ya, yang kecil pasti beda menyikapinya dengan yang lebih besar. Itu contoh sederhana. Ya, tetangga pian yang mungkin orangnya masya Allah terpandang, beda lagi dengan orang-orang yang mungkin, ya, mohon maaf, rakyat jelata. Ya, demikian, beda menyikapinya, beda metodenya, ya. Dan ini perlu hikmah, perlu kebijaksanaan, ya. Makanya ulun sering mohon maaf ini kalau ada abah-abah di sini yang lebih tua dari kami, ya. Semoga kami ini lebih bisa beradab kepada mereka. Demikian, ya. Baik,
Ikhwas sekalian, a'azzani wa azakumullah, ya. Jadi ilmu yang diperlukan dalam berdakwah bukan cuma ilmu syar'i saja, tapi juga ilmu berkaitan tentang siapa yang sedang dihadapi. Ya, demikian. Yang berikutnya, sebagaimana kita singgung tadi, ini sebenarnya penukilan ulang saja, bahwasanya apa? Kadar dakwah seseorang itu selaras dengan kadar keilmuannya. Ya. Yang berikutnya, dalam dalil tadi menunjukkan pentingnya dakwah dengan ilmu dan amal. Ya, menunjukkan pentingnya dakwah dengan ilmu dan amal. Amalnya dari mana? Rasulullah jelas, ya, Rasulullah itu hadir di hadapan umatnya dengan jelas, sama-sama min anfusikum, dari sesama kalian, sama-sama manusia. Ya. Dan ini bantahan buat orang-orang yang menganggap Rasulullah itu enggak manusia seperti kita. Dari cahaya lah, ya. Demikian ya ikhwah. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala sering menekankan bahwasanya beliau itu basyarum mithlukum, manusia seperti kalian. Tapi ada saja orang-orang yang setelah jelas ayat Allah masih mereka mau bersikap berlebih-lebihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sudah bersabda apa? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan menyanjungku berlebihan seperti orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abdun, aku ini enggak lain cuma hamba. Ya, faqulu abdullahi wa rasuluh, maka ucapkanlah hambanya Allah dan Rasulnya. Ya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, baik ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa? Rasulullah jelas di hadapan kita atau di hadapan sahabat dahulu. Ya, kalau kita mendapatnya apa? Hadis-hadis tentang amalan beliau, dan itu menunjukkan apa? Dakwah beliau juga dibuktikan dengan praktik. Ya, berarti apa? Dalam praktik dakwahnya kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan ilmu juga dengan berdasarkan amal. Ya, demikian. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ulun pesankan bagi kami pribadi juga tentunya, juga jamaah sekalian, ya, kita ini perlu banyak pembuktian. Ya, banyak pembuktian. Apalagi ngaji sunnah ini biasanya teorinya udah banyak, gitu kan? Ya, saking banyaknya sampai pusing mana yang harus dipraktikkan gitu. Jangan pusing, ya. Mana yang bisa pian amalkan, mana yang unggul dari diri pian manfaatkan. Ya, demikian. Apa yang bisa kita misalkan laksanakan sama-sama, kita laksanakan, saling menguatkan satu sama lain. Apalagi misalkan, ya kita mulailah dari apa? Rumah tangga, saling sokong, saling bantu, saling dukung satu sama lain dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya, yang berikutnya. Syekh Muhammad bin Salih menyebutkan syarat dakwah kepada Allah itu ada 5. Syarat dakwah kepada Allah ada 5. Yang pertama, ikhlas. Yang pertama harus ikhlas. Dikasih nggak dikasih, sudah ana mau dakwah kepada Allah, bismillah, dikasih alhamdulillah. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ya, yang ketiga, hikmah. Ya, ikhlas, kemudian juga punya ilmu syar'i, bersikap hikmah. Jadi nggak ngawur dakwahnya, ya, nggak asal labrak. Pokoknya bener kemudian apa? Ngawur, ya. Demikian. Yang keempat, mengenali kondisi mad'u tadi, ya. Mengenali kondisi siapa yang dihadapi. Dan yang kelima, sabar. Sabar, ya. Oke, demikian. Itulah yang dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, berilmu, apa lagi? Apa tadi? Hikmah, ya Allah, ya. Dicatat. Ikhlas, ilmu, hikmah, kemudian ilmu tentang orang yang dihadapi, tentang mad'unya siapa, target dakwahnya siapa, ya. Kemudian yang terakhir,
Sabar, bukan terakhir ya, sabarnya bukan yang terakhir. Yang masih dulu nanti baru sabar, enggak. Maksudnya dari awal harus bersabar, ya. Demikian. Ya, semoga kita ya bisa apa? Atau Allah karunia kita 5 hal ini sehingga kita bisa benar-benar bertakwa kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nah, yang berikutnya, ya, di dalam ayat tadi Allah sebutkan aku dan orang yang mengikutiku. Ini menunjukkan sanjungan Allah kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapapun yang mengikutinya. Kalau ayat tadi kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir Al-Baghawi, ya, tentunya yang paling utama mendapatkan pujian ini siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cuman bisa jadi pengikut mereka. Nah, supaya dapat hal yang sama, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, prioritas dakwah Nabi adalah akidah, ya, sebagaimana kita singgung tadi, ya, di Makkah, di Madinah sampai akhir hayat beliau tetap apa? Memprioritaskan akidah. Demikian. Alhamdulillah, dalil pertama selesai. Lanjut dalil kedua. Ya. Dalil kedua adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang kisah pengutusan Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman. Ya. Dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW tatkala apa? Mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau mendatangi kaum yang ahli kitab. Ya. Maka apa? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih, maka hendaklah hal pertama yang engkau serukan kepada mereka apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Ya. Dalam riwayat ini agar mereka mengesahkan Allah. Kemudian kata Nabi SAW, anak gak baca ininya ya, ini versi Arabnya, jadi anak langsung terjemahkan saja. Dan jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut alias sudah bersyahadat, ya, maka apa? Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah memfardukan kepada mereka khamsa salawat, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau sudah ditaati maka apa? Ada kewajiban zakat diambil dari orang kaya untuk ditunaikan kepada orang-orang fakir. Kalau sudah ditunaikan juga maka apa? Perhatikan, jangan sembarangan dalam ngambil harta. Ini ulun terjemahkan secara ya bahasa yang lebih mudah saja, ya. Alias jangan asal ngambil harta kemudian yang paling mulia, ya, paling tinggi level atau apa nilai hartanya pian ambil saja, ya, bisa nyakitin orang hatinya, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian beliau juga dipesani agar apa? Hati-hati, waspada dengan dakwahnya, doanya orang yang terzalimi, karena apa? Nggak ada antara dia dengan Allah penghalang sama sekali. Baik, ya, itu dalil yang kedua. Kandungannya sekarang, ya, kurang lebih yang ulun ringkas ada 11 poin, ya, ringkas itu ya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para ulama berbeda pendapat. Kapan pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman ini? Ada yang berpendapat tahun ke-8, ada yang berpendapat tahun ke-9, ada yang berpendapat tahun ke-10. Nah, jadi nggak ada kepastian dalam hal ini. Yang jelas beliau benar-benar diutus ke sana. Adapun waktu detilnya, tahunnya nggak tercatat saat itu. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, dalil tadi menunjukkan apa? Disyariatkannya mendelegasikan seorang dai, mengutus seorang dai dan membekali mereka dengan ilmu sebelum berdakwah. Jelas? Jadi misalkan pian, ya, pemerintah yang berwenang, ya, entah di lingkup pedesaan kah, ya, tetap harus memberikan perhatian supaya ada di antara generasi berikutnya yang terdidik fokus dalam agama sehingga nanti bisa mengajarkan agama di kampungnya. Atau misalkan yang lingkupnya lebih besar lagi, pemerintah yang lebih besar lagi, Masya Allah memberikan pengkaderan da'i, sehingga apa? Daerah-daerah yang minim da'i itu dapat orang yang mengajarkan kebaikan kepada mereka. Dan ini disyariatkan,
Ya, sebagaimana tadi Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal. Juga dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah mengutus siapa lagi? Abu Musa al-Asy'ari. Memang orang Yaman juga beliau, ya. Kemudian yang kedua, tidak ada batas waktu tertentu yang dipersyaratkan dalam berdakwah. Seperti sebagian orang membatasi 3 hari, 1 bulan, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal tanpa batas waktu, sampai hajatnya tuntas, ya, sampai dirasa mungkin gak ada lagi yang bisa disampaikan, ya, sampai dirasa mungkin mad'unya sudah menguasai ilmu agama yang diperlukan, ditinggalkan. Gak perlu dibatasi waktu-waktu tertentu, 3 hari, seminggu, ya, 4 minggu dan seterusnya. Antum tahu insyaallah ya, 40 hari misalkan, ya. Gak ada syarat-syarat demikian, ya. Dan itu biasanya apa? Dalil-dalilnya dihubung-hubungkan. Misalkan apa? 40 hari, ya. Gak ada kaitannya dengan dakwah, dikaitkan dengan apa? Kondisi janin di dalam rahim 40 hari. Ya mohon maaf ya, metode pendalilannya gak nyambung. Baik. Makanya apa? Tadi poin kedua, tidak ada batas waktu yang dipersyaratkan dalam berdakwah. Selama masih diperlukan tinggal di sana untuk berdakwah, maka apa? Disyariatkan tetap di sana. Ya, selama masih mampu di sana untuk berdakwah, tetap disyariatkan untuk berdakwah. Jadi dilihat dari kemampuan da'inya, ya, dilihat dari apa hajat yang perlu disampaikan kepada mereka, kemudian dilihat dari penguasaan yang telah ditangkap oleh atau yang telah didapati oleh mad'unya. 3 hal ini menjadi patokannya. Seberapa lama dia bisa tinggal di sana. Jadi tidak ada syarat ya, tidak ada syarat waktu tertentu. Ya, jadi ulun gak ada apa-apa pulang nanti habis ini ya. Kalau ini lain ya. Dikanduli. Baik, jamaah rahimani rahimakumullah. Yang ketiga, kewajiban pertama mukallaf. Nah ini, kewajiban pertama mukallaf. Mukallaf itu siapa, Pak? Orang yang dibebani syariat, orang yang sudah balik lagi dalam kondisi berakal sehat. Apa kewajiban pertamanya? Bertauhid. Kewajiban pertamanya adalah langsung mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena fitrahnya sudah pasti apa? Menunjukkan bahwasanya dia ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Ya, berarti apa? Tinggal dia esakan saja Zat yang Maha Kuasa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Enggak seperti sebagian orang misalkan filsafat atau yang lain, mereka bilangnya apa? Harus nazar dulu. Kayak mau nikah aja, nazar dulu. Ya, ini lain. Nazar dulu gimana maksudnya? Ayo kita renungkan dulu, kita pikirkan dulu. Padahal sebenarnya fitrahnya sudah menunjukkan bahwasanya mereka ini apa? Enggak diciptakan mereka ini enggak menciptakan dirinya sendiri, enggak juga diciptakan tanpa pencipta, kan gitu. Mereka sudah jelas paham tentang dirinya. Maka apa? Tinggal yang mereka tahu Maha Kuasa untuk menciptakan dirinya. Ini siapa yang harus diesakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kewajiban seorang mukallaf yang paling pertama adalah tauhid. Ya, demikian. Ya, jadi nggak perlu apa? Pakai pengamatan logis dulu baru mau apa? Mentauhidkan Allah. Ya, kalau disesatkan sama setan akhirnya nggak bertauhid, bahaya. Ya, demikian. Bahkan kan ngeri. Ya, namanya kalau akal-akalan, ya, selama bisa nyarikan pembenaran, yang salah pun bisa dikira benar. Ya, makanya Allah juga berfirman apa? Ya, apa man kana ala bayyinatin min rabbih, ini di pertemuan dulu pernah kita singgung ayat ini. Adakah orang yang berada di atas hidayah yang jelas dari Allah itu sama dengan orang yang zuyyina lahu su'u amalih, amalan buruknya dijadikan indah di pandangannya. Jadi amal buruk itu bisa kelihatan baik, Pak. Ya, selama apa? Akal ini masih mau nyarikan pembenaran. Ya, kalau beragama asal dengan nyari pembenaran saja ya sudah. Ya, seburuk apapun bisa dianggap baik. Demikian. Makanya nggak heran sekarang pun ada yang bilang apa? Oh, kalau orang nyembah Isa bin Maryam tapi apa? Yakinnya itu Allah, berarti dia masih bertauhid katanya. Ada orang seperti itu. Ya, demikian.
Wal'iyadu billah. Baik, yang berikutnya, di antara metode termudah dalam mendakwahi orang kafir adalah dengan merenungkan tauhid, ngajak dia merenungkan tauhid. Ya, apalagi yang pusing dengan 3 itu 1, 1 itu 3. Ya, demikian. Kemudian fitrah naluriyah, akal sehat serta indera kita ini membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak perlu lagi tadi apa? Nazar, pengamatan logis seperti tadi enggak perlu. Ya, kenapa? Fitrah kita sudah jelas, ya, bahwasanya Allah itu ada. Bahwasanya apa? Akal sehat kita pun kalau mikir langsung apa? Langsung paham, ya, bahwasanya Allah itu ada, ya. Makanya apa? Kewajiban kita setelah adanya semua itu pada hakikat diri kita dari awalnya, nggak perlu mikir-mikir lagi, makin jauh lagi mikir-mikir lagi. Tapi apa? Tatkala kita sudah mukallaf, sudah balik dan akil, berakal sehat, kewajiban kita yang paling pokok adalah langsung mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu kata para ulama dibuktikan dengan 4 hal. Apa aja coba? Masih ingat nggak? Kalau selain dalil syar'i, yang pertama tentunya dalil syar'i, ya. Al-Qur'an Sunnah jelas. Akal sehat, apalagi fitrah, dan juga his, hal-hal yang bisa dirasakan dengan indera kita. Makanya dulu kita singgung orang berdoa, ya kan, pian pernah berdoa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan demikian. Itu menunjukkan Allah itu benar-benar ada. Dan kita misalkan jadi orang, misalkan ada orang belum beriman, kemudian lihat orang kayak gini, terwujud permohonannya kepada Allah, Masya Allah, ya, maka itu apa? Menjadi bukti, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Baik, ikhwas sekalian, a'azzani wa azakumullah, ya, hadis itu juga menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal dan keilmuan beliau. Bahkan beliau diutus sendirian loh, ya, gak perlu partner, gak bawa kitab banyak. Gak kayak kita sekarang. Demikian, itu menunjukkan ilmunya beliau luar biasa. Nah, dan yang berikutnya, ya, prioritas dalam mendelegasikan adalah ilmu. Milih utusan itu yang paling pokok adalah ilmunya, bukan tampangnya. Bukan lagi apanya, bukan lagi ketenarannya, bukan lagi apanya lagi, jumlahnya, bukan juga. Ya, demikian. Kemudian dakwah mengajak kepada Islam itu enggak cukup tanpa apa tadi dalam hadis, tanpa mengajarkan apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Misalkan pian berdakwah ke pelosok yang enggak ada orang yang dakwahi, pian punya modal tentang ilmu, tentang tauhid, pian juga harus mengingatkan tentang hal-hal yang Allah wajibkan kepada mereka. Apalagi berkaitan dengan hal-hal yang bisa sampai membatalkan tauhid, ya. Ini kan ngeri. Masuk Islam iya, tapi apa? Akhirnya keluar lagi. Karena apa? Melanggar tauhid itu sendiri. Sudah bilang la ilaha illallah tapi nggak paham misalkan la ilaha illallah. Ya, bilangnya demikian, akhirnya muslim, tapi apa? Ternyata apa? Ternyata dia na'udzubillah melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya membatalkan keislamannya, misalkan na'udzubillah min dzalik. Ya, demikian, enggak paham ini kesyirikan, ya, dan seterusnya. Padahal itu mestinya di antara ilmu yang enggak layak bagi seseorang untuk jahil terhadapnya. Udah berasa gelap ini. Ya. Kita sudah 1 jam. Sudah lebih bahkan. Lebih. Lanjut apa sudah? Lebih 10 menit. Baik, kita lanjutkan lagi dikit lagi insyaallah. Ya, dalil ketiganya mungkin kita singgung besok pagi atau kita selesaikan. Kalau dalil ketiga panjang dalilnya, tapi poinnya malah lebih dikit. Tidak apa-apa, nanti antum baca sendiri di buku, ya. Dalil ketiga, ya. Punya bukunya? Punya. Bunda? Oh punya, harus punya. Baik, ikhwas sekalian, ya. Yang berikutnya wajib mengetahui karakteristik apa? Ya, wajib bagi kita mengetahui karakteristik mad'u kita. Makanya Nabi berpesan ke Mu'adz bin Jabal, mereka yang mau kamu dakwahi itu karakteristiknya karakteristik ahli kitab. Itu contohnya, ya. Demikian.
Yang ke-10 loh ya, kalau misalkan kita ingat poin-poinnya. Makna la ilaha illallah itu tauhid ibadah. Ya, bukan sekedar rububiyah. Ya. Jadi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengangkat tauhid adalah maksudnya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya zat yang disembah, bukan sekedar diakui sebagai pencipta. Ya. Demikian. Tapi aneh ya, Pak ya. Banyak orang yang ngira kalau dakwahnya kayak gini akhirnya dituduh jadi pemecah belah. Ya, subhanallah. Ya, kalau sekedar rububiyah saja dari dahulu orang kafir pun, orang musyrik zaman jahiliyah pun sudah paham yang menciptakan mereka itu Allah. Makanya mereka nyembah patung juga nyembah Allah. Makanya dikatakan musyrik. Iblis pun tahu yang menciptakan dia juga Allah. Ya, makanya bukan ini dakwah yang sebenarnya diperjuangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tauhid yang diperjuangkan Nabi itu bukan tauhid rububiyah, bukan tentang Allah itu pencipta, ya Allah itu penguasa kita, bukan itu saja. Tapi yang bahkan menjadi pokok permasalahan beliau dengan orang-orang musyrik adalah tauhid uluhiyah, tauhid tentang bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ya, mereka kan nggak mau nyembah Allah saja, makanya jadinya musuhan sama Nabi SAW. Demikian. Dan yang terakhir dari dalil yang kedua, pengutusan satu orang jamaah itu menunjukkan bahwasanya riwayat ahad, hadis-hadis ahad yang nggak sampai mutawatir jamaah. Tahu mutawatir nggih? Hadis yang mutawatir itu yang bagaimana? Ma rawahu jamaah, yang diriwayatkan oleh jamaah, sekelompok orang yang banyak. Yang yastahilu fil adati tawatu'u ayatawatu'u 'alal kadhib, yang mustahil secara perhitungan adat kita, kebiasaan kita untuk mereka itu sepakat untuk dusta. Itu namanya mutawatir. Jadi banyak sekali yang meriwayatkan suatu riwayat misalkan, kemudian dari jumlah yang begitu banyak orangnya di mana-mana, sehingga sehingga dikatakan sampai ini mustahil mereka sepakat dusta bareng-bareng. Itu mutawatir. Ya, ada riwayat-riwayat yang ahad, diriwayatkan beberapa orang saja, 1, 2 atau 3 misalkan, ya. Itu diterima selama jalurnya sahih, selama sanadnya benar. Buktinya apa jemaah? Ya tadi Mu'adz bin Jabal diutus sendirian ngajarin akidah, iya, ngajarin ibadah juga iya. Dan ini ya bantahan bagi orang Mu'tazilah dulu ya, atau mungkin sekarang masih ada orang yang nggak mau nerima hadis ahad ya, karena kenyataannya adzan juga yang adzan ahad kan satu orang kan gitu ya. Demikian pula Mu'adz bin Jabal diutus sendirian. Ini tidak apa-apa ya, saya kasih bonus lagi, kita tuntaskan satu bab ini. Oke, pian sanggup kah pulang? Khawatir sudah malam gitu kan, takutnya terlalu malam. Oke. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Enggak apa-apa. Dalil yang ketiga. Ya, dalil ketiga ini tentang Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau secara singkat belum sebutkan seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari ya, dalam penjelasan para ulama ini saat hendak menaklukkan benteng Khaybar, orang-orang Yahudi Khaybar. Nabi bersabda saya akan memberikan bendera perang ini, saya serahkan kepada orang yang ia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Orang-orang malam harinya penasaran, siapa kira-kira, nggak bisa tidur gitu kan, ngobrol, siapa kira-kira, ada yang bilang ini itu ya. Kemudian ternyata pagi harinya Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ternyata beliau lagi sakit, matanya yang sakit, mata beliau sakit. Kemudian dipanggil Rasulullah, kemudian diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan praktik kayak gitu ya, sembarangan, bahaya. Ya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sembuhlah mata beliau. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun berpesan dengan banyak pesan kepada beliau, ya. Naam. Ya.
Di antara yang beliau pesankan adalah sebelum kita mulai memerangi mereka, ajak mereka dahulu dengan bijak agar mereka mau menerima Islam, kebenaran yang mereka tahu sini sudah, ya. Kemudian apa? Mereka pun apa? Sampaikan kepada mereka tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan beliau bersabda sebagaimana telah kita singgung tadi di awal, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Kalau misalkan ada orang yang dapat hidayah melalui perantara engkau wahai Ali, ya, itu akan jauh lebih baik buatmu dibandingkan dengan unta merah. Masya Allah, ya. Demikian. Itu diantara kandungan dari dalil ketiga, ya, atau makna dari hadis dalil ketiga. Nah, apa yang kita bisa petik darinya? Yang pertama adalah apa tadi? Di antara adab berperang, ya, adalah sebagaimana yang beliau praktikkan tadi. Gak asal gasak saja, ya, tapi apa? Disampaikan dengan hikmah kebenaran, didakwahi dahulu, ya, didakwahi dahulu. Setelah terbukti kebenaran jelas bagi mereka, ternyata mereka mau ingkar, ya, maka apa? Baru diperangi. Yang kedua, keutamaan dakwah mendapatkan pahala pengikut, termasuk sampainya pahala baca Al-Quran pada Nabi, telah kita sebutkan di poin-poin awal tadi, ya. Demikian. Ya, yang kedua apa tadi? Keutamaan dakwah, ya, adalah apa? Mendapatkan pahala dari apa yang diamalkan oleh pengikut kita. Misalkan pian ngajari, contoh sederhana apa? Ngajarin anak pian sholat, ngajarin anak pian ngaji sampai bisa. Selama dia masih ngaji, ngirim pahala terus ke pian. Demikian, ya. Itu fadilahnya berdakwah. Nah, makin banyak yang pian ajari, makin banyak pahala pian. Bukan berarti pian kadang amal, ya. Jangan. Udah banyak kiriman insyaallah, ya. Bukan demikian, ya. Tapi apa? Tetap pian jaga keistiqomahan pian, ya. Dan insyaallah yang lain pun akan Allah kirimkan. Nah, gampang bagi Allah untuk menghentikan apa? Menghentikan transferan pahala kepada pian itu gampang. Makanya jangan sampai pian apa? Meremehkan dosa karena sudah banyak muridnya misalkan. Ya. Baik. Ya, dan kita sudah tekankan bahwasanya apa? Pahala umat ini atau amalan kebaikan yang dilakukan umat ini, pahalanya akan terus mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun apa? Mereka enggak meniatkan menghadiahkan. Demikian. Yang ketiga, penetapan sifat mencintai pada diri Allah. Jadi Allah itu bisa mencintai hambanya. Dan ini menunjukkan sifat fi'liyahnya Allah. Ya, Allah itu bisa mencintai. Ya, maka apa? Berusahalah untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Yang berikutnya, di dalam hadis tersebut ada penetapan fadilah khusus bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi jamaah yang ditekankan juga oleh para ulama adalah apa? Penetapan fadilah khusus tidak boleh disimpulkan umum. Apa maksudnya? Kalau beliau punya fadilah khusus dalam hal tertentu, maka tidak boleh langsung disamaratakan dengan kasus yang lebih umum. Kemudian mengatakan, oh, sahabat yang paling mulia itu Ali. Ya. Tadi kan disebutkan khusus beliau cinta Allah dan Rasulnya. Allah cinta kepada dia, Rasulnya juga demikian, kan gitu. Bukan berarti sahabat yang lain gak dicintai Allah. Ya, itu maksudnya. Jadi beliau apa? Memang punya fadilah khusus dalam hal tersebut. Tapi apa? Bukan menjadi patokan bahwasanya beliau itu fadilahnya secara umum lebih dari semuanya. Demikian. Ya. Yang kelima, ada sebuah hal penting. Nah, tadi kan Nabi SAW meludahi matanya Ali bin Abi Thalib sehingga sembuh. Ini luar biasa apa enggak? Luar biasa, Masya Allah. Pian pernah nyobain? Ya, mata kawan pian sakit kemudian pian ludahi. Ya, dulu selain Nabi SAW ada ya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu, ya, tentang nabi palsu siapa? Musailimah Al-Kadzdzab. Ya. Di antara yang disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, antum udah senyum-senyum, masih kan? Dia ini suka niru-niru apa yang dia dengar dari Nabi. Nabi itu misalkan meludahi apa atau meniup, meludah ke arah sumur, sumurnya tambah banyak airnya. Musailimah itu ikut-ikutan kayak gitu.
bukan tambah banyak, sumurnya jadi kering. Ya, demikian. Nah, jadi Musailimah ini apa? Pengen ikut-ikutan apa yang dilakukan Nabi. Nabi melakukan sesuatu, ditirunya kayak tadi, ya, sumurnya tambah banyak airnya kalau diludahi Nabi. Musailimah ikut kayak gitu, sumurnya hilang airnya, ya, meresap ke dalam tanah. Masya Allah. Ya, kemudian yang diantara yang dinukilkan oleh Syekh juga, ya, adalah apa? Ya, dia suka niru kayak tadi. Dia ngeludah, yang diludahi di matanya malah buta orangnya. Nah, makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, keluar biasaan itu ada 4 macam. Yang pertama ada ayat Allah pada Rasulnya. Ini sering kita dengar dengan istilah mu'jizat, okay? Istilah mu'jizat. Tapi mu'jizat ini lebih umum, okay, jamaah. Termasuk Dajjal. Ya, Dajjal itu punya mu'jizat. Ya, mu'jizat itu artinya mu'jiz, dari kata a'jaza yu'jizu, bikin lemah, yang lain gak bisa nandingi. Makanya ini umum. Makanya Syekh Muhammad bin Saleh itu lebih senang kalau misalkan apa? Keistimewaan, keluar biasaan pada Nabi itu disebut dengan ayat-ayat Allah pada Rasulnya. Tanda-tanda kebesaran Allah pada Rasulnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karomahnya wali. Karomahnya para wali. Ini harus kita yakini nih. Tapi walinya wali siapa? Walinya Allah, ya, bukan wali setan kayak Musailimah tadi. Ya. Kalau wali Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini syaratnya benar-benar beriman dan bertakwa. Kalau pian lihat orangnya menyelisih tuntunan Rasul, malah bikin-bikin ajaran sendiri bukan syariatnya Rasul, maka bukan wali seperti ini. Semulia apapun di mata manusia, bukan wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tadi apa? Mu'jizat. Ya, mu'jizat ini juga bisa disebut dengan fitnah. Fitnahnya wali-walinya setan. Kayak tadi Dajjal, ya, dan yang semisalnya, ya. Dan yang terakhir, keluar biasaan itu ada yang namanya fadhihah, penghinaan. Kayak tadi, penghinaan yang Allah timpakan kepada Musailimah. Pengen niru-niru Nabi, bukannya dapat kemuliaan, malah dapat penghinaan. Pengen nyembuhkan, malah bikin buta, ya. Pengen nambah air, malah jadinya apa? Kering sumurnya. Nah, itu penghinaan Allah, dan itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Kebayang, dan meludah ke sumur, airnya hilang. Demikian. Ya, yang keenam, ya, menunjukkan, atau hadis tadi menunjukkan bolehnya bersumpah untuk menegaskan dakwah atau nasihat. Jadi kalau misalkan pian hendak menyampaikan sesuatu yang penting, boleh bagi pian untuk mendahulunya dengan wallah, demi Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW tadi, ya, sebelum beliau menegaskan tentang fadilah berdakwah kepada Allah. Demikian untuk sesi sore hari ini. Satu bab selesai, alhamdulillah, ya. Panitia nggak repot nyusul jadwal lagi. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan, ya. Oke, karena sudah terlalu lama, khawatirnya terlalu larut. Tapi alhamdulillah maghribnya rada lama, ya. Masih setengah jam lagi, pian insyaallah sampai rumah sudah. Baik, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngapain?